kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai sintesis terkait teori perkembangan yang telah dikaitkan dengan studi kasus yang terdapat pada LMS. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama M. Hafidz Amaluddin dengan NIM 0001, kemudian Pinky Citra dengan NIM 0044, selanjutnya Tiara Zalza dengan NIM 0055, selanjutnya Vini Indahyani dengan NIM 0049, selanjutnya Yuniar Inggita dengan NIM 0034. Dalam pembelajaran berbasis proyek diorama siklus air, kami menggunakan model pembelajaran PJBL, yakni proyek siklus air dan dampaknya bagi kehidupan. Adapun guru perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap peserta didik berdasarkan teori perkembangannya. Nah, teori perkembangan ini sudah kami pelajari sebelumnya dalam topik 1, yakni terdapat 3 teori perkembangan, ada teori perkembangan kognitif, teori perkembangan sosial dan moral, serta teori perkembangan fisik yang dikemukakan oleh para ilmuwan yakni Piaget, Vygotsky, Erikson, Kohlberg, dan juga Marlina. Selanjutnya, mengenai teori-teori tersebut akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, mengacu pada teori Piaget dan Vygotsky, siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret dan berkembang optimal melalui pengalaman nyata serta kolaborasi. Sintesis pada gambar menunjukkan keterkaitan antara teori perkembangan dengan profil kebutuhan 4 peserta didik, yaitu Adi, Nina, Mario, dan Laksmi. Nina sebagai pemikir konkret, di mana dia membutuhkan struktur yang jelas, tahapan runtut, dan media visual agar mudah memahami konsep. Selain itu ada Adi. Adi ini adalah sebagai anak pencari teman yang berkembang melalui diskusi dan kerja kelompok. Hal tersebut sesuai dengan konsepsi PD dari Lev Vygotsky, sehingga memerlukan scaffolding dan interaksi sosial yang positif. Mario, sebagai petualang eksperimen, membutuhkan aktivitas praktik dan eksplorasi. Sesuai tahap industri versus inventory menurut Erik Erikson, ia perlu kesempatan menunjukkan kompetensi melalui tugas lapangan dan demonstrasi. Sementara itu, Laksmi sebagai pemimpin kreatif membutuhkan ruang berekspresi melalui gambar dan desain. Dalam perspektif moral menurut Lawrence Kohlberg dan Carol Gilligan, ia berkembang melalui empati dan kerjasama. Jika ditarik benang merahnya, keempat murid tersebut menunjukkan kebutuhan yang beragam, namun mereka saling melengkapi. Nina membutuhkan struktur dan kejelasan, Adi membutuhkan interaksi sosial, Mario membutuhkan aktivitas yang eksploratif, dan Laksmi membutuhkan ruang untuk kreativitas. Perbedaan ini bukan hambatan, melainkan potensi yang dapat disinergikan dalam pembelajaran berbasis proyek. Melalui pendekatan terpadu yang mencakup aspek kognitif, sosial, moral, dan fisik, guru dapat merancang pembelajaran yang kooperatif, reflektif, kreatif, dan aktif. Proyek diorama siklus air menjadi wadah yang mampu mengakomodasi kebutuhan konkret, kolaboratif, eksploratif, dan kreatif sekaligus. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah dalam pemaparan materi ataupun pengucapan dalam memaparkan materi tersebut, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Masih ya. Tadi
Di sini seorang guru akan menjelaskan tentang presipitation yang berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non cair seperti salju dan air es. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat memenuhi suhu di atas titik meleleh dan juga berasal di atas permukaan bumi. Misalnya, oke, baik. Oke, anak-anak. Jadi itu video tentang hujan. Dari video tersebut coba angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Coba Laksmi. Laksmi mau menjawab? Iya Bu. Apa Laksmi? Jadi air di laut, di sungai itu akan menguap. Menguap. Setelah itu membentuk awan. Untuk awan. Kalau membentuk awan nanti akan turun hujan. Hujan. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Laksmi. Oke, betul. Jadi prosesnya hujan itu tadi ya, air dari sungai menguap membentuk awan, kemudian dari awan tersebut turun rintik-rintik hujan dan terjadilah hujan. Oke. Berarti dari proses hujan yang sudah dijelaskan oleh Laksmi tadi, sekarang bisa kita simpulkan apa itu siklus air coba. Nina nih datanya, Nina coba ayo dijelaskan. Itu adalah perputaran air. Perputaran air, tepuk tangan untuk Nina. Betul ya anak-anak, jadi siklus air itu adalah perputaran air. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Laksmi tadi, air dari sungai menguap ke awan, kemudian membentuk titik-titik air yang disebut sebagai hujan. Kemudian hujan turun dan kembali lagi ke sungai. Kemudian terjadi proses yang secara berulang. Nah, itu yang dinamakan oleh siklus air. Oke, baik anak-anak, sampai di sini kalian sudah paham ya tentang siklus air? Oke, sudah paham. Kalau begitu, Bu Guru ingin membagi kalian menjadi dalam satu kelompok sebelum Bu Guru kasih tugas. Nah, tugasnya adalah kalian bentuk satu kelompok ini ya, berempat ya. Laksmi, Nina, Adi, dan Mario membentuk satu kelompok. Kemudian nanti kalian membuat diorama menggunakan ini. Nanti ini akan dibagikan ke kalian. Kalian harus menyusun siklus air dan nantinya kalian harus membagi tugas untuk ada yang bagian menjelaskan, ada yang bagian memperagakan, dan ada yang bagian menyusun. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau baik, anak-anak sudah selesai nih tugasnya? Oke, kalau sudah selesai coba Bu Guru pengen kalian ada yang menjelaskan dari tugas kalian itu apa yang sudah kalian buat dan proses apa itu yang terjadi. Silakan, siapa yang ingin menjelaskan? Ya Bu, ini akan menjelaskan Mario. Oke, Mario, ayo Mario. Air dari sungai Ini. air dari sungai evaporasi menguap menjadi awan dan kemudian menjadi Titik-titik. titik hujan presipitasi serta turun kembali ke awan mengairi persawahan yang ada di bawah. Oke, dan kembali lagi ke Sungai.